Dalam upacara pertunangan, agar sandal istri tidak kotor, pria ini menyebarkan emas di jalan. Dan mengatakan, aku hidup demi kamu, mati juga demi janjian kamu. Tetapi ketika melihat tunangan memutuskan pertunangan, langsung memperkosanya. Karena itu Yasemin hamil, untuk keluarga dari laki tidak tahu informasi ini. Dia bersembunyi di loteng selama berbulan-bulan tanpa keluar. Ketika ayah menelepon, memberitahu jika keluarga dari lakinya sudah tahu dia hamil, suruh anak cepat lari ke kedutaan. Di saat ini Faruk sudah menemukan lokasi mereka, dia harus mendapatkan bayi itu. Dan menyatakan di hari bayi lahir, Yasemin harus mati. Di sisi lain, Yasemin sedang beres-beres barang dan kabur lewat pintu belakang. Bawahan punya Faruk bergegas ke dalam, dia memegang lengan ibu Yasemin dan arahkan pistol kepadanya. Untungnya pembantu membantu, sang ibu kuncikan pintu dan bawa anak lari dari situ. Tiba-tiba ada suara tembakan. Pembantu sudah ditembak mati. Yasemin ingin kembali untuk memeriksa tapi dihentikan oleh ibunya. Ketika mereka sedang bersembunyi di dalam satu gang sempit, bawahan punya Faruk membawa pistol sedang mencari mereka. Ketika melihat tidak ada siapa dua, sang ibu langsung tarik anak untuk lari. Ketika Yasemin melihat berita baru di TV dan menemukan bahwa ayah dia sudah meninggal, dia tidak percaya, hati sangat sakit. Cairan ketuban keluar, sang ibu antar anak masuk ke dalam salah satu rumah. Dia menghibur anaknya, Yasemin menahan kesakitan. Akhirnya juga berhasil melahirkan, kedua ibu dan Yasemin gendong anak baru lahir berjalan di dalam kota. Tidak lama kemudian, mereka sampai ke kedutaan, Yasemin sangat lemah jadi pingsan. Di hari berikut, Yasemin ingat panggilan telepon terakhir punya ayah. Ayah memberitahu jika dia meninggal pergi mencari seorang bernama Cihan untuk minta tolong. Orang ini sangat kaya. Ternyata ayah punya Yasemin pernah selamatkan jiwa Cihan sekali. Dan Cihan juga berjanji bahwa ketika keluarganya ada masalah, dia akan menolongnya. Ketika Yasemin masih kecil, dia sangat tertarik dengan pria ini. Suatu hari aku akan menikah dengannya. Yasemin juga diam-diam curi HP punya orang itu. Yasemin telepon Cihan, dan kasih tahu bahwa ayah dia sudah meninggal. Cihan janji akan pulang secepatnya, dia tidak peduli kecuriga punya keluarganya. Suruh bawahan siapkan helikopter untuk terbang ke kedutaan. Di sisi lain, karena diplomasi kedua negara, jadi Faruk tidak bisa bawa orang masuk ke dalam kedutaan. Jadi hanya bisa menunggu di luar, ketika Cihan datang. Faruk tanya padanya, ketika melihat paspor hanya bisa biarkan Cihan masuk ke dalam. Cihan masuk ke dalam kedutaan, akhirnya bisa ketemu dengan Yasemin. Yasemin langsung peluk Cihan. Yasemin cerita bahwa dia petunangan karena ayah dia ingin mendapatkan rahasia tentang keluarga Faruk. Setelah itu ayah menemukan anak akan terluka. Jadi membatalkan pernikahan dan membawa putri pergi. Yasemin bilang ingin membawa anak pergi jauh dari sini. Cihan tanya ke orang di kedutaan. Orang memberitahu bahwa keluarga Faruk dan keluarga Cihan sama-sama sangat kuat. Dia tidak bisa melakukan apa. Kecuali Cihan dan Yasemin harus menikah, Cihan menjadi ayah punya anak ini. Anak ini baru ada identitas yang jelas, Cihan menjadi stres. Di satu sisi adalah tunangan, harus dia nikah demi keluarganya. Di sisi lain, adalah seorang gadis yang tidak tahu harus minta tolong sama siapa. Akhirnya dia juga memutuskan. Kita akan keluarga dari sini. Kamu maukah pergi sama aku? Aku setuju. Tapi kamu belum tahu kita akan pergi kemana. Orang sedang berjalan tidak akan bertanya sedang jalan kemana. Mungkin karena janjian dari dia dengan ayah Yasemin. Atau dia sendiri juga punya penarasan sama gadis ini. Kedua TTD di surat nikah, mulai sejak ini takdir mengikat mereka bersama. Untuk mencari tunganan dan anaknya, pria ini sudah menembak ke orang yang menikah dengannya. Yasemin dengan cepat lari ke depan untuk mengecek kondisi suaminya. Faruk tembak sekali ke langit dan tarik rambut Yasemin. Mengatakan, kau pikir kau bisa kabur dari saya? Dia tarik Yasemin dan masuk ke dalam mobil. Faruk mengemudi seperti orang gila, dia tanya apakah orang itu adalah orang yang Yasemin cintai. Yasemin kasih tahu bahwa orang itu adalah suaminya. Faruk marah langsung muter balik dan arahkan mobil ke arah Cihan. Di saat bahaya ibu punya Yasemin tepat waktu lari ke depan dan mendorong Cihan ke sampingnya. Faruk cepat berhenti, dia mengatakan ini adalah ending karena Yasemin diam-diam nikah sama orang lain.
Farouk ingin membawa anak pergi, dia tarik Yasemin turun dari mobil. Suruh taruh anaknya di pinggir jalan, Yasemin ucapkan selamat tinggal terakhir kepada putranya. Farouk mengarahkan pistol dan memaksanya untuk berlutut. Dia ketawa dan omong sama Yasemin kalau bisa panggil suami datang untuk selamatkannya. Ketika dia arahkan pistol ke kepala Yasemin, tapi ketika melihat Yasemin nangis dia mulai bingung. Dengan waktu yang lama tidak bisa melakukannya, Cihan datang dan menembak padanya. Mati langsung di tempat. Cihan memeluk Yasemin yang sedang ketakutan untuk menghibur. Cihan berjanji akan membawa Yasemin pulang, tiba-tiba ibu Yasemin kasih tahu ada satu tempat yang mereka bisa datang. Mereka datang ke rumah yang pernah ditempatin oleh ayah Yasemin, pasangan suami istri ini baru selesai menikah. Harus melalui banyak masalah. Baru bisa istirahat, Yasemin mengatakan bahwa dia ingin cek luka punya Cihan. Cihan kasih tahu dia bisa melakukan sendiri. Yasemin omong biarkan dia yang melakukannya. Dia takut tidak tahu Farouk sudah meninggal apa belum. Karena mereka sudah tinggalkan Farouk di pinggir jalan, orang itu mau membunuhmu. Yasemin tahu tapi dia masih tidak enak hati. Cihan menghiburnya untuk tidak berpikir ke situ lagi. Karena besok tidak akan di sini lagi. Malam itu Cihan beli pakaian baru untuk istri dan anak. Dan dia baru tahu jika istri belum bisa ganti pemper. Cihan bilang biar dia saja. Yasemin melihat Cihan. Cihan bilang dia sudah pernah melakukan ini berkali dua. Yasemin punya anak, dia juga punya. Yasemin terus omong masalah dengan Farouk. Cihan mengatakan orang seperti itu tidak akan bisa menemukan mereka. Sang ibu muda ini belum tahu cara untuk tidurin anak. Dia berikan anak ke Cihan, Cihan pelan-pelan gendongnya. Sungguh sang ayah yang tepat. Di hari berikut Cihan ingin membawa Yasemin pulang ke rumah. Mereka naik ke pesawat pribadi, Yasemin masih sangat khawatir. Cihan juga belum cerita tentang mereka ke keluarga dia. Cihan menjawab ketika mereka sampai ke rumah yang lain akan tahu sendiri. Yasemin mengatakan kamu mau bantu aku makanya kita baru nikah. Pernikahan ini bukan selamanya, kamu juga punya kehidupan lain. Cihan tanya kenapa tidak bisa selamanya. Sekarang kamu adalah istri aku. Di sisi lain pernikahan Cihan semua sudah siap. Tapi dia masih tidak muncul, tunangan sudah marah dan marah ke anak yang tidak salah apa. Dia adalah anak punya dia dan Cihan. Dia tidak pernah peduli sama anaknya, selalu kasih anak ke Cihan. Menunjuk ke pulau dan mengatakan udah mau sampai. Yasemin tanya rumah kami di pulau. Cihan menjawab, pulau itu adalah rumah kamu. Di sisi lain, tunangan sedang menunggu Cihan datang. Dia melihat pesawat mendarat. Tapi tidak menyangka tunangannya sekarang menjadi suami orang lain.